Halo guys, hari ini kita akan pengamatan ke SDN Parigi Mukti. Di mana SDN Parigi Mukti ini jadi fokus kita untuk pengamatan di Tripusat Pendidikan, khususnya itu di lingkungan formal. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 mahasiswa semester 2 Prodi PGSD di Universitas Terbuka. Hari ini kami ingin berbagi hasil pengamatan kami di Kampung Lebakwangi, Desa Bonijaya, Kecamatan Pagelaran tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan itu bukan hanya terjadi di sekolah, tapi juga di keluarga dan di masyarakat. Dan inilah yang kita sebut dengan Tripusat Pendidikan. Karena itu, kami mencoba menelusuri bagaimana ketiga pusat pendidikan ini, keluarga, sekolah, dan masyarakat berperan dan saling mendukung dalam mendidik anak. Apakah ketiganya telah benar-benar bekerjasama? Yuk kita simak bersama. Let's go! Seperti yang kita ketahui bersama, sekolah merupakan lingkungan formal tempat anak-anak menimba ilmu pengetahuan, mengembangkan keterampilan, serta belajar tata krama. Dan saat ini kami sedang berada di SDN Parigi Mukti, tempat di mana para siswa menghabiskan sebagian besar waktunya setiap hari. Sweet Marie, your beauty shines. You are the one to... Halo adik-adik, kakak mau bertanya sesuatu, boleh? Boleh. Kalian suka belajar di sekolah nggak? Suka Pelajaran apa yang kalian suka? bahasa Sunda. Kamu? Kencengin ya, sayang. Kalau Alsa, kalau di rumah, siapa yang biasanya bantuin kamu belajar atau ngerjain PR? Biasanya aku ngerjain sendiri. Kamu tuh? Mungkin kamu ikut ngajar atau sekolah agama juga nggak sih? Gimana? Kita tak beda. Kamu juga sama? Sama. Apa yang paling kalian suka dari kegiatan ngaji atau sekolah agama? Agama. Hadis. Habis. Kalau kalian punya masalah atau bingung soal pelajaran atau ngaji, kalian ceritanya ke siapa? Ibu. Apa saya? Ayah. Menurut kalian apa sih arti jadi anak baik? Jawab. Menurut sama orang tua. Dan siapa yang ngajarin kalian kayak gitu? Guru di sekolah. Terima kasih ya telah menjawab pertanyaan kakak. Sama-sama. Dan tiba saatnya kita akan mewawancarai guru di Sekolah Dasar Negeri Parigi Mukti. Bapak, saya izin bertanya, menurut Bapak, bagaimana sih peran sekolah itu dalam membentuk karakter dan juga kedisiplinan anak? Ya. Sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan disiplin anak karena disinilah anak-anak belajar norma sosial, nilai-nilai moral, serta kebiasaan baik seperti tepat waktu, tanggung jawab, dan bekerjasama. Guru-guru secara aktif menjadi teladan dan pengaruh dalam proses ini. Sungguh luar biasa sekali ya Ya. Pak, peran sekolah ini dalam Ya. membentuk karakter dan juga kedisiplinan mereka. Baik Bapak, terima kasih Ya. atas jawabannya. Ya, sama-sama.
Ibu, saya izin bertanya. Ya, boleh. Sebagai pendidik, Ibu di sekolah itu apa sih tantangan terbesar dalam mendidik anak-anak di zaman sekarang? Oh ya. Tantangan terbesarnya adalah pengaruh teknologi dan media sosial yang sangat kuat. Anak-anak cenderung lebih cepat terpapar informasi yang belum tentu sesuai usianya. Selain itu, perbedaan pola asuh di rumah juga membuat kami harus lebih fleksibel dan kreatif dalam menyampaikan materi. Mungkin yang saya Ibu sampaikan seperti itu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Sama-sama. Ibu, saya izin bertanya, apakah sekolah memiliki program kerja sama dengan orang tua murid dalam pendidikan anak? Ya, tentu ya. Kami di sini memiliki program seperti pertemuan dengan orang tua siswa, kegiatan parenting dan komunikasi yang rutin. Ya, itu boleh melalui WA ya, WA grup berat sama orang tua. Tujuannya yaitu untuk menyamakan persepsi antara sekolah dan orang tua dalam mendidik anak. Ya, mungkin seperti itu ya. Terima kasih. Ya. Ya, baik Ibu, saya izin bertanya lagi, apakah Ibu mengetahui bahwa murid mengikuti kegiatan di sekolah agama atau DPA? Apakah itu berdampak pada perilaku atau nilai siswa di kelas? Ya, kami mengetahui beberapa siswa yang mengikuti kegiatan pendidikan ya di luar sekolah, yaitu DTA ya. Dan kami melihat dampak positifnya ya. Mereka biasanya lebih sopan, disiplin, dan memiliki nilai keagamaan yang baik ya. Yang turut tercermin dalam perilaku mereka di sekolah formal ya. Itu ya. Terima kasih. Baik Ibu, saya ingin bertanya, Boleh. apakah sekolah pernah bekerja sama atau berkolaborasi dengan lembaga pendidikan masyarakat seperti DTA? Pernah kami mengadakan kegiatan bersama seperti lomba keagamaan, pesantren kilat, dan program penyuluhan moral yang melibatkan guru-guru dari DPR. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ibu izin bertanya, Ya, boleh. bagaimana Ibu melihat hubungan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mendidik siswa secara utuh? Baik, hubungan ketiganya tentunya harus sinergis. Pendidikan yang utuh hanya dapat tercapai jika keluarga memberi dasar. Nah, sekolah menguatkan melalui pendidikan formal dan masyarakat mendukung melalui nilai dan norma sosial yang positif. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Halo teman-teman, kali ini kami ingin mengajak kalian melihat lebih dekat bagaimana semangat belajar anak-anak di DTA Riyadul Mubtadi'in. Tempat ini merupakan salah satu wujud dari Tripusat Pendidikan, yaitu pendidikan di lingkungan masyarakat. Sebagai bagian dari jalur non-formal, DTA menjadi ruang bagi anak-anak untuk memperdalam ilmu agama, sekaligus merasakan kebersamaan dalam suasana yang hangat dan akrab. Yuk kita intip suasananya bersama. Sweet Maria, beauty shines. You are the wonder in my eyes. I just wanna be like me. So choose me. I'll make you sway. Bapak, kami izin bertanya terkait dengan proses pendidikan DPA ini, apa boleh Pak? Boleh. Alhamdulillah. Di sini kami punya 5 pertanyaan. Yang pertama itu, boleh tidak Bapak jelaskan sistem belajar di DTA ini seperti jam belajarnya, hari, dan juga pembagian materinya? Di DTA ini kegiatan belajar dimulai setelah sholat zuhur ya, biasanya sekitar 13.00 sampai jam 3 ya, atau jam 3. Kegiatan dilakukan sejak hari Senin sampai hari Sabtu ya. Sini siswa dibagi berdasarkan jenjang dari kelas 1 sampai kelas 6 seperti di sekolah Komang.
setiap jenjang punya kurikulum tersendiri yang disesuaikan dengan usia ini. Jadi sekolah pun dari sini sampai dengan satu sekolah SD biasa ya Iya, Pak? seperti biasa sih. Cuman pembelajarannya dari jam 1 sampai dengan jam 3 sore. Sore. Terima kasih Bapak untuk pertanyaan keduanya akan dibacakan oleh Kak saya. Saya ingin menanyakan apa saja pelajaran utama yang diajarkan di sini dan bagaimana cara penyampaiannya? Oh ya, pelajaran yang diajarkan untuk mencakup fikih, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah budaya Islam atau Islam sebagai sekali ya, dan Al-Quran, hadis. Penyampaiannya dilakukan melalui ceramah, diskusi ringan, hafalan, membaca kitab sederhana, dan latihan soal. Kami juga sesekali membuat simulasi atau praktek ya, seperti tata cara wudhu atau praktek sholat. Bapak izin bertanya, Iya, siap. apakah ada komunikasi rutin antara DTA dengan orang tua atau organisasi? Oh, ada. Setiap insya Allah kalau pertemuan sama-sama orang tua, biasanya kami mengadakan pertemuan orang tua santri setiap awal pembelajaran atau baru belajar, dan setiap akhir semester untuk menyampaikan perkembangan pada anak. Selain itu, kami juga menggunakan grup WhatsApp untuk komunikasi harian, ya, menyampaikan info tugas, pengambilan, atau kegiatan khusus. Dan di grup tersebut aktif ya Pak orang tua? Aktif, alhamdulillah aktif di grup. Baik Bapak, pertanyaan keempat, apakah materi pelajaran agama di DTA ini pernah diselenggarakan atau dikomunikasikan dengan sekolah-sekolah anak-anak seperti sekolah dasar? Belum ada koordinasi resmi dengan sekolah formal, tapi secara umum materi yang kami ajarkan bakal pelajaran agama di sekolah, ya, misalnya kalau di sekolah hanya 2 jam pelajaran agama per minggu, ya kalau di sini anak-anak bisa lebih mendalami praktek dan lain-lain dari Islaman secara lebih luas. Jadi DTA itu lebih diperdalam ya Iya, Pak? banyaknya pelajaran agama. Ini sangat memberikan Iya. semangat. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir, menurut Bapak, harapan Ustaz atau Ustazah terhadap peran DTA sebagai bagian dari pusat pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat? Ya, kami berharap DTA bisa menjadi jembatan antara pendidikan agama yang diajarkan di rumah dan di sekolah. Kami ingin agar anak-anak tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki akhlak yang baik dan pemahaman agama yang utuh. Kami juga ingin orang tua dan sekolah bisa saling mendukung agar pendidikan anak lebih utuh dan seimbang. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga ini juga bisa menambah pengetahuan bagi semua. Dan kami berharap semoga ada koordinasi yang lebih lanjut antara sekolah, kemudian keluarga, dan juga masyarakat khususnya di DTA ini agar nanti bisa bersinergi bersama. Iya, Terima kasih. ya sama-sama. Halo semuanya. Sekarang kita sedang berada di rumah Ibu Nanai beserta suami yang mana mereka itu memiliki anak seusia sekolah dasar yang juga bersekolah di DTA atau di Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Yuk kita simak bagaimana Ibu Nanai beserta suami membimbing anaknya dalam proses pembelajaran. Di mana keluarga itu salah satu aspek utama yang menyangkut di pusat pendidikan. Let's go. Sweet Mary, your beauty shines. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak, kami izin bertanya boleh? Boleh. Yang pertama itu bagaimana sih Bapak peran Bapak di rumah dalam mendampingi anak belajar baik itu pelajaran sekolah maupun pelajaran agamanya di DTA? Udah biasa ya pelajaran mendampingi, kan saya penanggung jawab DTH di sini baik kepala dan sebagai guru juga di kelas 3. Jumlah di sini di kelas ada kelas
ya, cara belajar biasa, mata pelajaran ada 8 ya. Saya mendidik membagi waktunya pagi-pagi dan ke sekolah SD, terusnya jam 13 pulang, jam 13.30 baru masuk ke Masuk ke DTA. Seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, apakah Bapak memiliki kebiasaan tertentu yang mendukung karakter atau akhlak anak di rumah? Misalnya apa ya? Misalnya, Sopan santun. Oh iya, ada kan ada pelajaran akidah dan akhlak, ada mata pelajaran khusus akhlak dan akidah untuk Maisa. Kalau di bidang akidah dan akhlak khusus pribadi anak-anak di bidang akhlak. Ada, memang ada. terima kasih Bapak. Di antaranya sopan santun orang tua, dengan sesama, dengan kakak sekelas dan orang lain. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Apakah anak Bapak mengikuti sekolah agama atau DTA? Ya, mengikuti ini tinggal satu dari mulai yang pertama sampai yang ketiga ini mengikuti. Ini yang kelima itu kelas 3. Mengapa dianggap penting? Yang penting soalnya di DTA, di masa DTA kan sebagian besar masa pendidikan agama. Sedangkan sekarang di sekolah SD udah jarang mata pelajaran agama yang khusus dipegang oleh guru tertentu. Silakan aja kontrol tiap-tiap apakah ada enggak khusus mata bidang pelajaran agama yang diadakan di SD. Makanya itu membantu di dunia diadakan dinya. Soalnya dinya kan sekarang udah diadakan bahwa harus ada dinya di bawah PK Ponten Kabupaten Cianjur. Jadi diwajibkan ada dinia minimal satu kadusunan ada satu dinia. Kalau di sini di Kadusunan Bersirungu ada 2 dinia di sini dan di Paliwali. Baik Bapak, saya izin bertanya. Oh iya, silakan. Menurut Bapak, bagaimana komunikasi Bapak dengan pihak sekolah dan DTA terkait perkembangan anak? Bagaimana? Sekali lagi nih. Apakah ada ini Pak grup sekolah antara DTA sama sekolah ada? Ada keterkaitan maksudnya? Gimana ada keterkaitan? Kan di sini murid DTA, murid SD juga, dan pengajar juga di antaranya ada yang mengajar di SD, tim pengajar ini yang mengajar di SD, yang lain mengajar di SD, dan ada keterkaitan membantu dalam bidang untuk pelajaran, jadi membantu di tingkat SD dan kadang-kadang di SD bisa diajarkan di sini. Kalau ini Pak komunikasinya ada semacam grup orang tua gitu. Oh, ada. Kalau di dunia komunikasi antar orang tua ada rapat-rapat, ada pertemuan-pertemuan yang adanya bisa dibilang penting dengan anak dan pihak sekolah. Dan di sini ada grup orang tua diniyah gitu. Jadi kalau ada pengumuman tinggal ke grup aja, dia ada di ibu-ibu gitu grupnya. Ya. Grup DTA Riyadul Mubtadiin. Baik Bapak, satu pertanyaan lagi. Iya. Menurut Bapak, bagaimana sebaiknya keluarga, sekolah, dan masyarakat bekerja sama dalam mendidik anak? Oh iya, memang sangat penting itu diantaranya antara pihak sekolah, pihak untuk orang tua murid, karena tidak ada dorongan dari orang tua murid yang mungkin sekolah ini bisa berjalan. Meskipun ini sekolah yang memang sudah ada nomor statistik sekolah, tapi kalau tidak ada dukungan dari orang tua tidak mungkin bisa berjalan. Sedangkan kadang sekarang di dunia dipindah sumbangan iuran untuk per bulan 10.000 rupiah untuk kepentingan anak di sekolah. Jadi ada keterlibatan orang tua murid membantu dan mendorong berjalannya dinya di antaranya gitu. Jadi
dipinta anggaran, dipinta sumbangan itu jadi tidak apa, ya biasa sukarela lah, infak dari sebetulnya untuk pihak sekolah dan untuk anak-anak. Ada keterkaitan antara orang tua dan pihak sekolah, antara pemerintah sekolah dan orang tua murid. Jadi harus saling terikat, saling timbal balik ya, Pak. Ya itu memang nih kan dia pemerintah tidak ada kepedulian dari orang tua, tidak mungkin berjalan di sekolah meskipun ini sekolah udah di bawah ini pemerintah PK Pondren ininya, tapi kan tidak ada honor khusus per bulan untuk sekolah dinia. Sekali kan ada pengajuan kadang-kadang itu juga. Jadi operasional sekolah itu tergantung ke orang tua murid. Di antaranya tadi uangnya 10.000 per anak kali 65 anak. Yang 6 bulan anak kadang-kadang kan ada yang satu orang tua murid 2 anak, 3 anak. Itunya, tapi jumlah siswa-siswi di 65 lebih. Terima kasih Bapak atas sama-sama. jawaban-jawaban yang menambah wawasan kami Ya, semua. mudah-mudahan jadi ilmu semua ya, Neng, ya. Amin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa Tripusat Pendidikan yakni keluarga, sekolah, dan juga masyarakat merupakan fondasi yang penting untuk membentuk karakter dan juga kualitas generasi mendatang. Semoga refleksi ini menginspirasi kita semua untuk berkolaborasi demi pendidikan yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pengamatan kami, terlihat bahwa Tripusat Pendidikan di Kecamatan Pagelaran memang sudah berjalan. Namun, hubungan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat masih bisa lebih ditingkatkan. Jika komunikasi dan kolaborasi di antara ketiganya diperkuat, pendidikan anak akan menjadi lebih utuh dan bermakna. Karena mendidik anak bukan hanya tugas satu pihak, tapi tanggung jawab bersama. Dan dari sinergi itulah masa depan yang lebih baik bisa kita ciptakan. Terima kasih sudah menonton vlog kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.